Kisah sadar atau tidak, sebenarnya dirimu telah terkena perangkap-perangkap setan sebenarnya. Aku tidak peduli yang katakan yang perangkap. Aku tidak peduli Bung Laka. Kau menyegah, kau curang Bung Laka. Kau bukan kesatria. Kau bukan kesatria. Kau menyegahku secara diam-diam. Dalam permainan dadu dan catur perlu kita mainkan tipu muslihat agar pion bisa memakan rajanya. Jika aku berdiri securang, aku bukan orang baik Bung Laka. Aku pun terlahir dari orang yang dari lembah hitam. Jadi aku tahu trik-trik. Bung Laka, aku tahu pukulanmu sangat dahsyat. Tapi pun kau pun harus tahu betapa dahsyat pukulan dari keselamat ini. Kau melihat ke sana kemari. Kau ingin meminta bantuan hantu-hantu banyu yang sudah kau takutkan. Tidak akan muncul saat ini karena tempat ini sudah kupagang. Saya melihat kameramunmu di mana Kiselamat. Ternyata kameramunmu orang-orang sakti juga Kiselamat. Dia emang keturun dari orang sakti. Dan mulaka paling jijik yang namanya Kakang Brahma channel itu. Kakang Brahma. Sok hebat, sok pendekar dia. Aku tidak ingin Kakang Brahma ini mengikuti jejak hitam. Aku sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, para sahabat Kiselamat, bahwa Kakang Brahma itu adalah saudara dari Kiselamat yang datang dari dusun. Dia seorang pendekar, orang tuanya seorang pendekar. Saudara, jangan. Saudara tai kucing kering. Oh, ternyata ini pertarungan seimbang pula. Kau dengan licik ingin menghabisiku. Tahankan pukulanku ini Bung Laka. Ini pukulan warisan leluhur. Pukulan aja pemungkas. Tapi saya tidak akan pernah tewas Kiselamat. Ayo. Kekuatan alam. Kekuatan api, kekuatan angin, kekuatan air. Hadirlah di dalam tubuh Kiselamat. Hantamkan kekuatan itu kepada sosok iblis yang ada di hadapan Kiselamat ini. Demi 5 tingkat. Iya. Aku sudah peringatkan. Aku sudah panggil kekuatan alam. Air, sungai, dan api kusatukan. Berarti kemarahanku sudah sampai pada titik darah penghabisan Bung Laka. Tapi yang seperti kau lihat, pendekar Sair berdarah masih tegak berdiri dan segar bugar. Karena apa Bung Laka? Aku tahu. Karena kau masih bisa menginjak dasar dari sungai ini. Karena rawa rontek dan pancasaunamu terus membentengi tubuhmu. Tapi ingat, ajian sikat jiwa dan waringan sungsang serta ajian jangan kau kira pertarungan sudah berakhir dengan melihat tubuhku terkapar di pinggiran sungai ini Bung Laka. Saya saking benci dan jijiknya ada rencana mutilasi dirimu Kiselamat. Oh, kau ingin memuaskan setelah itu kau akan habisi Kakang Brahma, begitu maksudmu? Iya, karena semuanya. kau tahu di dalam darah Kakang Brahma tersebut ada darah pendekar yang bisa saja menghabisimu kelak ketika dia menjadi dewasa. Saya bisa merasakan Kakang Brahma punya keilmuan kesaktian yang luar biasa. Kalau Mulaka ajak dia untuk bergabung,
Alangkah hebatnya kekuatan dunia persilatan ini. Itu yang aku khawatirkan, Bung Laka. Apabila sampai Kakang Brahma ini jatuh ke tangan orang-orang sepertimu, akan terjadi apa di dunia ini? Sedangkan satu orang sepertimu saja, Bung Laka. Awan sudah menjadi gelap, guntur bersahutan. Kau tidak sadar, Bung Laka, bahwa ritualmu di tempat ini, guntur yang tadi bersahutan, satu persatu semua menjadi hening dan senyap. Karena apa? Karena kekuatan alam sudah hadir di dalam tubuh Kiselamat. Iya, Kiselamat. Ini mau ini mau Bung Laka. Engkau diberikan hati minta jantung. Jangankan jantung pisang kecang, Bung Laka. Jantung pisang kepok pun aku tidak mau. Hanya karena Aku hanya ingin jantung pisang Raja Sajen. Iya, iya. Karena itu akan bisa menambah kekuatan Kiselamat. Kau tahu, Bung Laka, Kiselamat ini sudah separuh hidupnya berada di alam kegelapan. Jadi jangan kau kotori lagi tubuh Kiselamat ini dengan kau ajak kembali mengikuti jejakmu. Engkau terlalu optimis menjalani kehidupanmu, Kiselamat. Terlalu pede percaya diri, Anda. Tidak sadar engkau telah melakukan kebodohan, kedungan, keoonan dan kebanggaanmu. Tidak lebih baik kita mengaku menjadi orang bodoh, Bung Laka, tapi menyadari bahwa kita bodoh daripada kita mengaku sebagai orang pintar tapi kebodohan yang ada pada dalam diri kita. Itu yang dinamakan sombong, Bung Laka. Itu yang dinamakan sombong, Bung Laka. Oh, tidak aja kamu. Baik, kalau itu permintaan. Lambat kamu dasar sungai. Boleh juga kekuatan. Boleh juga kekuatan. Kekuatan alam pun tidak bisa menenggelamkanmu di sini. Banyak yang mengatakan sahabat-sahabatmu Bung Laka terubahnya jadal, dajal, kakek-kakek tua. Ini permintaanmu. Tunggu kau di sini. Kita bertarung Tapi Bung Laka merasakan usia masih 17 tahun, masih gagah perkasa. Tunggu, Bung Laka. Tunggu, Bung Laka. Kalau kamu memang ingin tewas dari sini. Kami. Lihat tubuh ini nanti akan terkapar. Tunggu kau, Bung Laka. Bagaimana, Kiselamat? Inilah waktunya kau akan terbenam di sungai ini. Kau lihat dua bambu yang ada di sungai ini, yang kemarin kutancapkan sebagai pasak bumi di sini, akan membuatmu tenggelam ke dasar sungai. Jalahum cupa capung jalahum jalahum cupa capung jalahum. Ingat, ini pertarungan seorang kesatria, Bung Laka. Aku tahu, karena matahari kau sengaja mengulur waktu, karena kau menunggu matahari ini terbenam agar bantuan dari Nyi Blorong hadir di tengah sungai ini. Engkau lihai sekali membaca situasi sepertinya, Kiselamat.
Memang saya tunggu-tunggu matahari terbenam. Disitulah kekuatanku akan berlipat-lipat. Bung Laga, aku bukan orang bodoh. Karena aku tahu makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di lubuk sini sudah mengantri menunggu matahari terbenam, menunggu Ali Ajer melepaskan ayat-ayat suci yang selama ini mereka takuti. Tidak sampai. Itu berlebihan, Ki Slamet. Itu sangat berlebihan. Hah? Karena janji kita hanya 2 pertarungan. Kalau sudah melampaui batas, Ki Slamet, jangan salah kamu Laga. Apabila 4-5 tingkat lagi. Aku bisa memenuhi permintaan. Tapi nanti setelah 22 purnama. Kalau saat ini Bung Laga belum bisa memenuhi segala keinginanmu. Karena apa? Karena aku tidak ingin terjebak dari permainanmu. Licik, culas, dan picik dirimu, Ki Slamet. Aku terlahir dari lembah hitam, Bung Laga. Sahabatmu mengatakan Bung Laga orang yang diponis terlalu dini. Padahal dirimu sendiri yang seolah-olah seorang yang benar dan paling bagus di dunia ini. Tapi setidaknya Bung Laga, aku sudah memenuhi janjiku bahwa akan mendatangi tempatmu semedi dan bertani. Bung Laga, aku tidak mau terjebak dengan permainanmu ketika matahari terbenam. Tunggu pertarungan berikutnya. Iya. Saya akan bawa pusaka yang maha dahsyat yang dirimu pun tidak akan pernah menduga-duganya sama sekali, Ki Slamet. Aku tidak pernah takut kematian, Bung Laga. Tapi ingat, setidaknya kau tahu siapa Ki Slamet yang berdiri di hadapanmu. Sedikit pun tidak pernah gentar. Lubuk Serep ini punya kawasan Bung Laga. Bung Laga tuan rumah, sebagai tamu pergilah. Bung Laga tidak mau ada tamu yang kurang ajar kepada Bung Laga. Aku hanya memperingatkan kepadamu bahwa sosok Ki Slamet tidak pernah takut kematian. Aku datang seorang diri, tidak pernah membawa pasukan di belakangku. Aku hanya membentengi tubuhku. Dari tadi kau ingin menjebakku di sungai yang dalam ini, ingin menenggelamkanku, tapi buktinya Ki Slamet masih berdiri. Tunggu pertarungan berikutnya. Kalau memang sudah usai, nyah dan angkat kaki dari sini. Ini peringatan buatmu, Bung Laga. Masih beruntung kau masih bisa melihat matahari terbit dari timur besok pagi. Ayo, biarkan kami. Ki Slamet. Karena Bung Laga semakin hari semakin brutal. Tapi ingat, tidak ada keabadian di muka bumi ini. Biarkan kesombongannya itu akan menenggelamkan tubuhnya di lubuk Serep ini nanti. Ya sudah, kameramen. Kita kembali ke gubuk. Aku tutup video ini bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.